saya ingin ketemu tapi perlu ada orang yang tahu kondisi kita dan juga bisa menengahi ya, seperti tempat ini ya ini bisa. Kalau dua-duanya temen gue. Nah, sama-sama teman, kita bisa tahu. Dua-duanya ke teman gue, lu berdua ke teman gue gitu loh. Kita ketemunya di tempat yang tempat lain yang bukan yang bisa menengahi, punya malah memperburu. Dia? Oh, kalau nggak ada Irwan, saya kan nggak akan ada di entertain sini. Mau diajak, ada beberapa yang artis ajak pun, ya karena saya percaya Irwan waktu itu datang gitu, awal datang. Jalannya Tuhan lah, semuanya kan indah pada waktu itu. Iya. Tidak ada mustahil lah. Bukan cuma artis saja seperti kenyataan yang kehidupan sehari-hari juga terjadi banyak kok seperti itu, cuman karena artis jadi public figure disorot terus terlihat seperti lebih jahat, lebih nakal gitu. Cuma gini, secara official dia udah cerai udah lama, jadi bukan makan punya teman ya, udah divorce udah lama. Setelah tahun 2012 divorce, saya nikah sama dia 2017, berarti 5 tahun. 5 tahun itu bukan waktu yang singkat, waktu yang udah lama. Dan juga selama 5 tahun saya minta, Moa juga nggak mau karena dia merasa masih belum siap. Jadi secara mental itu juga kita untuk mempersiapkan sampai mau itu kerja keras gitu. Dan juga banyak caci makian, banyak yang ejekan dari semua orang. Kita melewati itu nggak gampang. Kita sekali muncul satu mall di foto, caci makinya ratusan. Owner sekali susah-susah dapat, kita satu kali syuting bareng dicaci maki. Tapi gini, cinta sejati itu saat kita terlemah, terlendah. Tapi Moa itu bertahan saat saya udah bangkrut, udah nggak ada uang sama sekali, pamor udah nggak ada. Orang pasti pikir gini, Moa mau sama Lee karena Lee naik kok, K-pop lagi naik, dia suka Korea. Enggak, Moa nggak suka Korea kok. Moa benar-benar suka Western, jadi benar-benar sukanya bule. Segitu pentingnya mereka, tapi mereka meninggal, saya tidak bisa pulang Korea karena tidak ada uang tiket gitu. Itu benar-benar titik yang sangat depresi, benar-benar jadi setiap hari isinya nangis. Tapi yang bertahan cuma Moa. Jadi mudah-mudahan ya mereka berdua bisa saling memaafkan ya, karena sudah ya Li ya kan Li? Hah? Sudah saling memaafkan kan ya? Justru saya ini pingin minta maaf yang besar, cuman kan nggak ada kesempatan. Ini luar biasa nih saya bilang. Udah 10 tahun nih saya bilang, ini kapan lagi gitu kan. Jadi jangan jadikan ini jadi panas lagi. Saya udah happy, ketemu anak udah enak juga, anak juga enak sudah. Jadi jangan sampai kan kita memulai perang yang tidak ada habisnya, nggak ada gunanya kan. Sempat tidak bertegur sapa bertahun-tahun lamanya. Kemarin, Lee Jung Hoon dan Irwan Chandra akhirnya dipertemukan oleh Alvin Adam dalam program Alvin in Love. Hubungan Jung Hoon dan Irwan Chandra pernah pada titik akhir saat keduanya enggan bertegur sapa satu sama lain dalam kurun waktu yang tidak sebentar. Perselisihan yang pernah terjadi begitu lama itu dan kini masih menyimpan banyak duka. Tidak ada manusia yang tidak luput dari kesalahan. Begitupun yang terjadi dalam hidup Jung Hoon dan Irwan Chandra. Sadar akan dirinya manusia yang kerap berbuat salah, keduanya akhirnya saling memaafkan atas permasalahan yang pernah terjadi di antara keduanya. Lantas, seperti apakah perasaan Jung Hoon dan Irwan Chandra saat kembali bertemu? Dan benarkah keduanya kini sudah melupakan perselisihan di masa lalu dan siap merajut hubungan yang lebih baik untuk kedepannya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Dua mantan personel boy band hits Lee Jung Hoon dan Irwan Chandra akhirnya bertemu setelah 3 tahun lamanya keduanya tidak bertatap muka. Jangankan bertatap muka, bertukar sapa saja tidak. Ada alasan pahit di masa lalu yang membuat keduanya enggan untuk bertemu.
Masa lalu yang pahit, perih, dan penuh suara miring yang harus keduanya terima, apa yang mereka alami itu menjadi pelajaran yang berharga yang mereka dapatkan. Dan kemarin di program Alvin in Love, Lee Jung Hoon dan Irwan Chandra sukses membuat banyak orang terharu usai keduanya bertemu, bersalaman, dan berpelukan. Suasana yang sempat tegang akhirnya menjadi cair usai Lee Jung Hoon dan Irwan Chandra tanpa rasa canggung bertukar sapa dengan suasana persahabatan yang hangat. Maka seperti inilah momen pertemuan Lee Jung Hoon dan Irwan Chandra. Makanya sebenarnya saya benar-benar pengen ketemu dia, ngobrol. Ada beberapa kali kesempatan di TV juga kita mau ketemu bareng, cuma kan tidak ada pas lah waktunya. Saya pengen ketemu tapi perlu ada orang yang tahu kondisi kita dan juga bisa menengahi. Ya seperti tempat ini ya, ini bisa. Kalau Dua-duanya temen gue. nah sama-sama teman kita bisa tahu. Dua-duanya ke temen gue, berdua Tapi ke temen kalau gue, gitu loh. kita ketemunya di tempat yang mungkin tempat lain yang bukan yang bisa menengahi, Iya. takutnya malah memperburuk. Di tempat ini cocok ya kalau ketemuin ya. Cocok. Coba ya. dipeluk dulu deh. Iya. Terakhir kalau secara lama ya 10 tahun lalu. Tahu ya. 2 atau 3 tahun lalu ya di Kompas. Ya pas aku bilang tadi Iya Anda waktu itu. Iya itu. Saya tuh di WA ya, bro, ini kenapa mau call nggak jadi call terus dari kemarin ya? Dia kan lagi syuting. Gua bisa, dia nggak bisa. Iya. Dia bisa, gua lagi udah masuk set. Ah, Iya, tek pulang setengah 12. Dia nggak bilang ada li katanya. Iya. Lo nggak tahu, saya udah lama Lah, nggak aku juga nggak tahu ya. Dia nggak tahu. Dia nggak mau. Jadi ini gue Udah. sebenarnya gambling nih, gue gambling. Nggak Gue mau. bilang ya niat gue kan baik mau ketemuin kalian. Siapa tahu gue bisa jadi perantara dulu buat teman-teman gue. Ini zaman jadul banget teman. Model juga sih. Iya, senior, kan. Topan dia gitu loh. Gue yang ini ya lu lebih top lah. Model terkenal dua-duanya. Justru saya bilang kalau lu bisa ketemuin saya sama mereka, saya kangen gitu. Nah, Jadi waktu itu Iya. sebelum acara yang anniversary itu 8 itu aku minta aku mau ketemu dulu. iya. Takutnya nanti di sana kacau kan. Cuman waktunya nggak nemu. Di hadapan Irwan Chandra, Lee Jung Hoon tidak segan menyampaikan curahan hatinya yang selama bertahun-tahun mengganjal relung hatinya. Pria yang kini berusia 36 tahun itu mengaku terkejut atas kedatangan Irwan Chandra. Pertemuan yang terjadi tidak disia-siakan oleh keduanya. Lee Jung Hoon dan Irwan Chandra tidak segan menunjukkan keakrabannya. Lee mengaku senang usai dipertemukan dengan teman lamanya di Hits. Meski pernah berselisih dengan sangat tajam yang membuat hubungan keduanya renggang, Lee Jung Hoon akhirnya buka suara. Kebahagiaan pun tidak dapat ia sembunyikan dari wajahnya saat kembali dipertemukan dengan Lee Jung Hoon. Lantas, suara hati apakah yang disampaikan oleh Lee Jung Hoon kepada Irwan Chandra? Rasanya gimana? Akhirnya ketemu. Kaget, kaget tapi lega. Kaget tapi lega. Lega. Karena kalau kita nggak diginin kayaknya nggak ada waktu kita ketemu. Nggak ada yang kasih kayak satu tempat buat kita ketemu ngobrol gini, nggak ada. Kalau di stasiun juga kan durasi. Bukan masalah cuma durasi, mereka kontennya terlalu banyak ya. Durasi juga kalau di sini kita bisa santai. Nggak ada asin ada. Terus juga saya bilang sama Mas Alvin kan, sometimes kita diperalat sama stasiun kan banyak hal-hal yang jadi perang ya, jadi kayak diadu domba gitu, jadi nggak selesai. Jadi setiap kali diundang tuh bukan nggak mau ya, saya tanya dulu apa dulu nih, kalau nggak mau, karena kan di sana kan semakin perang kan ratingnya naik, kita kan hidup kita nggak naik ya. Nah, ini pertama kali kita bisa ketemu, dia juga nggak tahu, aku juga nggak tahu, kita tiba-tiba ketemuin gini. Dan dia bisa peluk aku, hebat sih. Kalau saya jadi dia, saya nggak akan peluk saya. Enggak, saya juga lihat anak saya kan hari ini tambah baik dan mereka dia didiknya bagus. Kalau mungkin sama saya, mungkin anak saya terlalu manja ya, kalau sama dia didikannya bagus. Saya sempat nonton juga yang keluhi konten sama dia. Udah bagus ya, anak saya udah mulai terdidik, dia bisa menghargai orang, dia bisa beralah gitu. Mungkin kalau sama aku kan dia
lebih manja dengan anaknya dia. Tapi Chloe itu otaknya bagus, ya. Saya pertanyaannya waktu itu, aku apa ini bisa gantikan Dedi enggak? Dia bilang enggak. Wow. Dedi apa-apa. Iya. Dedi yang temenin waktu aku kecil dan bisa aku ada di sini. Iya. Apa yang temenin aku dari ya Proses ini saya, aja. ya. Nah, aku dengar itu Itu kena banget itu langsung tenang itu hati. Ya karena masing-masing emang gak bisa digantiin. ya nggak boleh dong. Iya. Gitu. Saya selalu bilang Dedi itu nggak boleh diganti, nggak mungkin, nggak ada mantan Dedi kan nggak ada. Iya. Iya, karena saya juga berubah jalan juga ya, karena proses hidup ini kan tidak ada lah manusia itu sempurna ya, tapi ya, saya juga ngalamin bahwa saya juga banyak salah, apalagi sama Moa, terus juga di luar itu kan apa ya, tidak ada kesempatan untuk kita bisa terujuk ya, padahal kita juga, saya juga dalam ruang lingkup kena sindrom ini juga, kepribadian menghindar. Iya. Ya, Ada momen itu ya. Ya, di situ saya menghindar, jadi nggak menyelesaikan masalah. Dengan cara bertemu inilah kan kita segala sesuatu kan bukan berbicara siapa yang benar siapa yang salah lagi. Sekarang ini jalan damai itu membawa berkat buat kita semua, anak cucu kita mau lihat itu kan. Mana Sekarang, ada sih orang nggak benar iya, yang salah sekarang ya? kita lihat. Akal juga banyak salahnya. Iya. Nggak kelihatan aja. Iya. Ya kan, Di? Nggak tahu ya? Semua orang Iya, benar. Gue juga banyak kan. Iya. Salah, cuman apa sih? Manusia kan tempatnya salah. Iya. Mau siapapun yang damain, kalau dua belah pihak itu menghindari ya tetap nggak bisa. Contohnya sekarang hari ini Ukraina sama Rusia, mau Amerika masuk juga tetap aja begitu, karena nggak ada yang mau ngendor, ya kan? Nah, karena dia udah ngendor, saya juga ngendor. Iya, banyak ngomong bilang kacang lupa kulitnya, makan teman sendiri. Oke. Bukan cuman kita aja. Jadi akhirnya saya sadar dan akhirnya ajak dia nikah pun tahun 2017 awal dia nggak mau. Ya intinya teman-teman terserah mau menjadi seorang terserah, cuman kita untuk lewatin itu nggak gampang dan akhirnya kita sukses kok. Akhirnya kita berhasil menikah dan anak-anak itu bisa menerima saya sebagai papa barunya. Itu nggak gampang, kita nggak bisa maksa kok kamu terima saya papa, nggak bakal, anak kecil nggak bisa kok. Saya usaha untuk mereka menerima saya 3 tahun. kalau apa ya, dari kemarin tuh waktu ada TV itu yang pingin undang kita obrol tentang kita, terus cuman kayak ya mungkin terbatas mereka kan, mungkin dari budget, dari waktu, dari lokasi, kita harus ke Bandung juga. Betul. Benar-benar pengen ketemu, benar-benar pernah ngobrol sama Mua juga, terus ada waktu aku cerita Ugun juga kan ya, ingin ketemu aku, banyak yang salah, aku ingin minta maaf, tapi tidak bisa aku ceritain di TV atau di mana gitu, karena kan tadi saya bilang 90% aku salah, 5% nggak ada yang nobody yang nggak ada yang salah, nggak ya itu, tapi kan ada yang bisa di depan kamera, di belakang kamera kayak gitu. Jadi ya hari ini ketemu ya, dengan dadakan, dengan sangat shock, tapi ya Long ya? Iya. lumayan. Sebenarnya kalau aku sama dia secara pribadi kita nggak ketemu selamanya juga nggak masalah. Iya. Karena kita punya anak, Betul. anak yang sama, dan juga Chloe Sui udah mulai besar. Jangan sampai dia nggak ketemu Dedi, Iya. jangan sampai nggak ketemu mama. Aku tadi beberapa kali ngomong sama Chloe. Kemarin juga aku baru kemarin. Kalau ketika kamu udah besar terus kamu mau ke Dedi, nggak apa-apa loh. Jangan bilang karena You mentioned that. ya, jangan karena apa nemenin kamu terus kamu pikir harus selamanya sama apa, enggak. Kalau kamu udah besar, udah bisa memilih kamu pergi sama apa, pergi sama Dedi, silakan. Karena mantan Dedi kan nggak ada. Iya. Tapi kalau mikir, tapi kalau bisa, kalau bareng lebih bagus. Cuma kan saat aku cerita itu sedih ada, tapi pingin soalnya gini, keadaan sama kondisi ini membuat Chloe itu harus memilih satu sekarang. Tapi saya inginnya jangan, kenapa? Ya tetap dia, kalau sama Dedi kan nggak ada dia tuh. Kayak luar biasanya, maksudnya udah beberapa kali obrol sama semua juga. Iya. Aku pingin punya ada satu waktu bisa obrol sama Hung juga.
tapi nggak ada yang kesempatan, terus nggak ada tempatnya kita bisa obrol. Hari ini bisa ketemu terus obrol, cuma belum semuanya ini kan, cuma tapi aku pingin obrol lebih dekat lagi, lebih yang pernah salah pingin ucapin maaf juga ke dia. Tapi thanks God udah hari ini ketemu, setidaknya kita nonton musical anak kita, Chloe bisa bareng, dan juga mungkin Chloe juga bisa bakal lebih happy, dan juga terutama Zoe yang selalu Dedi kan yang nomor 1, so mungkin dia bisa lebih lega, dia lebih lepas, setidaknya kita kedepannya buat anak bisa lebih bareng lagi. Thanks God lah hari ini bilang. Hal yang sama juga dirasakan oleh Irwan Chandra. Ia mengaku senang dapat bertemu kembali dengan Lee Jung Hun. Pertemuannya dengan rekannya itu bukanlah pertemuan usia muda yang kerap diliputi rasa curiga dan kemarahan. Pertemuannya kali ini ialah sosok lelaki dewasa yang dapat memahami satu sama lain. Irwan Chandra juga buka suara terkait permasalahannya dengan Lee Jung Hun. Semua kalangan masyarakat pun tahu apa yang terjadi dengan keduanya, hingga membuat keduanya bagai bercerai-berai. Lantas, apa yang ingin disampaikan oleh Irwan Chandra kepada Lee Jung Hun? Saksikan selengkapnya hanya di Alvin in Love. Sampai saya mau bunuh diri pun yang bertahan cuma sama Moa. Ya karena saat saya jatuh-jatuhnya Grandma jadi nenek saya, om saya, terus adiknya papa itu ada 1, jadi total 3 orang meninggal itu, sedangkan Grandma saya itu yang saat saya lahir yang terima Grandma gitu, bukan papa saya kan sibuk kerja juga, jadi segitu pentingnya mereka, tapi mereka meninggal. Saya tidak bisa pulang Korea karena tidak ada uang tiket gitu. Itu benar-benar titik yang sangat depresi, benar-benar jadi setiap hari isinya nangis. Tapi yang bertahan cuma Moa kok. Kalau nggak ada Irwan, saya kan nggak akan ada di entertain sini. Mau diajak, ada beberapa yang artis ajak pun, ya karena saya percaya Tuhan waktu itu datang gitu. Awal datang. Jalannya Tuhan lah, ya, semuanya indah pada waktu. Tidak ada yang mustahil lah. Jadi itu aja sih. Dalam hati saya lihat dia berhasil, saya bangga, dan saya lihat anak saya pun berhasil bersama dia, bisa hari ini ada sama-sama. Jadi kan suatu saat kan kita bisa ngopi bareng ya kan? Iya dong. Saya ngunjungin anak kamu. Ya harus dong. Dimulai dari hari ini. Iya. Bukan cuma artis saja, seperti kenyataan yang kehidupan sehari-hari juga terjadi banyak kok seperti itu, cuman karena artis jadi public figure disorot, terus terlihat seperti lebih jahat, lebih nakal gitu. Cuma gini, secara official dia udah cerai udah lama, jadi bukan makan punya teman ya, udah divorce udah lama. Setelah tahun 2012 divorce, saya nikah sama dia 2017, berarti 5 tahun. 5 tahun itu bukan waktu yang singkat, waktu yang udah lama. Dan juga selama 5 tahun saya minta, Moa juga nggak mau karena dia merasa masih belum siap. Jadi secara mental itu juga kita untuk mempersiapkan sampai mau itu kerja keras gitu. Dan juga banyak caci makian, banyak yang ejekan dari semua orang. Kita melewati itu nggak gampang. Kita sekali muncul satu mall di foto, caci makinya ratusan. Owner sekali susah-susah dapat, kita 1 kali syuting bareng dicaci maki. Tapi gini, cinta sejati itu saat kita terlemah, terlendah. Tapi Moa itu bertahan saat saya udah bangkrut, udah nggak ada uang sama sekali, pamor udah nggak ada. Orang pasti pikir gini, Moa mau sama Lee karena lagi Lee naik kok, K-pop lagi naik, dia suka Korea. Enggak, Moa nggak suka Korea kok. Moa benar-benar suka Western, jadi benar-benar sukanya bule. Ini ayat buat kita kan, Tuhan. Di sini dituliskan bahwa Yakobus pasal 3 ayat 18. Yakobus pasal 3 ayat 18, orang yang bekerja untuk mendatangkan damai sejahtera melalui cara damai akan menerima yang baik yang datang dari hidup yang benar. Nah, jadi saya pikir kita harus berusaha damai dengan siapapun, karena kita kan dari debu, mati juga dari baik lagi. Jadi selagi kita masih hidup di dunia, bekerjalah dengan baik,
kita ngusahain segala sesuatu jadi damai, jadi berkah buat anak cucu kita. Ya. Jadi ya, kalau saya masih hari ini saya tinggal sendiri, hidup sendiri, ya hidupin apa yang saya, opini saya lagi, ya masa lalu saya ya sia-sia, nggak selesai-selesai. Oh, rambut udah uban semua nih sudah. Ini luar biasa nih saya bilang. Udah 10 tahun nih saya bilang, ini kapan lagi gitu kan. Jadi jangan jadikan ini jadi panas lagi. Saya udah happy, ketemu anak udah enak juga, anak juga enak sudah. Jadi jangan sampai kan kita memulai perang yang tidak ada habisnya, nggak ada gunanya kan. Jadi mudah-mudahan ya mereka berdua bisa saling memaafkan ya, karena Sudah dong. sudah ya. Iya kan ya kan nih? Hah? Sudah saling memaafkan kan ya? Justru saya ini pingin minta maaf yang besar, cuman kan nggak ada kesempatan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.